Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Siswa-siswi SMP Negeri 7 yang dirahmati Allah, apa yang sering kalian lakukan ketika kalian sedang sendirian? Pasti akan banyak hal, banyak perbuatan yang sedang kalian lakukan kalau sendirian. Sendiri itu adalah ujian untuk kita. Kenapa? Karena di dalam kesendirian kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Di dalam kesendirian kita sering tergoda oleh syaitan untuk melakukan maksiat. Di dalam kesendirian kita sering melakukan hal-hal yang tidak. Padahal orang-orang soleh terdahulu mereka lebih beriman, bertakwa, dan takut kepada Allah ketika mereka sendirian dibandingkan ada orang lain. Maka agar kesendirian kita tidak menjadi malapetaka untuk kita, yang harus kita lakukan adalah selalu mendatangkan rasa takut di dalam diri kita, di dalam hati kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena banyak orang yang beriman, bertakwa ketika terlihat oleh orang lain. Banyak orang tidak jadi berbuat maksiat ketika dilihat oleh orang lain. Tetapi ketika mereka sendirian, mereka lupa akan aturan, larangan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang mau bertakwa ketika sendirian, yaitu dalam surat Al-Mulk ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan tidak bisa melihatnya, maka mereka memperoleh ampunan dan juga pahala yang sangat banyak. Jadi apa yang kita bisa ambil dari ayat itu? Yang bisa kita ambil dari ayat itu adalah orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah di saat sendirian, maka dia akan mendapatkan ampunan oleh Allah dari dosa-dosa kita dan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Banyak orang yang takut kepada Allah ketika ada orang lain, tetapi ketika mereka sendirian, mereka tidak takut kepada Allah. Kalau ada orang yang memiliki sifat demikian, ini yang kita takutkan. Apa yang kita takutkan? Kita wafat dalam kesendirian tersebut dan sedang berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan kalau ada orang yang meninggal sendirian, tidak ada orang-orang yang dicintai di sekitarnya, tidak ada orang-orang yang disayangi di sekitarnya, dia sendirian, lebih-lebih dia sedang berbuat maksiat. Semisal contoh ketika kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ketika kita mendengarkan iqamah di saat kita sendirian, kita
kita sering menunda-nunda untuk ikut sholat. Bahkan kita sering lupa dan tidak sholat. Tetapi akan berbeda kalau kita sedang di tempat yang ramai, entah di sekolah, entah di rumah. Kita mendengar suara iqomah, kita akan buru-buru ikut ke masjid seperti orang-orang yang lainnya. Karena apa? Karena kita akan malu kalau tidak ikut ke masjid. Jadi sholat kita, ibadah kita itu dilakukan karena kita malu kepada orang lain, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang mengamalkan amal soleh hanya ingin dilihat oleh orang semata, sesungguhnya dia adalah ahli neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang-orang yang beriman, bertakwa, melakukan sholat dan sebagainya, kalau niatnya hanya ingin dilihat orang lain, niatnya hanya karena ingin dipuji oleh orang lain, bukan karena Allah, maka yang mereka lakukan itu akan hal yang sia-sia, tidak mendapatkan apapun dari Allah. Yang ada mereka hanya akan mendapatkan dosa. Kita sekarang juga sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemajuan teknologi yang berupa smartphone. Smartphone sifatnya itu pribadi, milik kita sendiri. Tetapi tolong jangan sampai smartphone kita digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, digunakan untuk hal-hal yang tidak, apalagi ketika kita sendirian. Kenapa? Karena kita harus ingat, setiap waktu, setiap saat kita akan selalu diikuti oleh dua malaikat. Mereka akan mencatat semua amal baik dan buruk kita, baik dalam kesendirian maupun sedang dalam keramaian. Kita bisa saja membohongi diri kita sendiri. Kita juga bisa membohongi orang lain. Tetapi kita tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu tahu apa yang sebenarnya yang ada dalam isi hati kita. Siswa-siswi SMP Negeri 7 yang dihormati Allah. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita sendirian? Yang harus kita lakukan ketika sendirian adalah kita tetap bertakwa kepada Allah. Karena apa? Orang yang beriman kepada Allah di saat sendirian, maka dia memiliki iman atau memiliki ketakwaan yang luar biasa. Di saat sendirian, kita disuruh berdoa kepada Allah. Ketika kita sendirian, kita disuruh berzikir kepada Allah. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu kesendirian kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu kesendirian kita untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Pak Arif sampaikan. Mari apa yang Pak Arif sampaikan untuk introspeksi diri kita, untuk menjadi bahan renungan kita di bulan Ramadan ini. Ingat, kita masih di saat pandemi. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat untuk menjalankan puasa Ramadan tahun ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق